Perkenalkan nama saya Herni Juwita Wahaba. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang obat-obat yang bisa dikonsumsi ibu hamil pada trimester kedua. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan penyakit yang sering dialami oleh ibu trimester kedua. Yang pertama itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan kelainan metabolisme yang kronis dan terjadi karena defisiensi insulin atau resistensi insulin. Penyakit diabetes mellitus itu ada dua tipe. Yang pertama, kondisi kronis di mana tubuh tidak mampu memproduksi insulin yang cukup untuk tubuh karena sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Yang kedua itu penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi akibat resistensi insulin atau produksi insulin yang tidak cukup. Kondisi ini membedakan tubuh tidak dapat menggunakan gula atau glukosa sebagai energi yang benar dan gula menumpuk dalam tubuh. Obat yang digunakan diabetes mellitus untuk ibu hamil trimester kedua yaitu insulin kerja cepat. Bentuknya berpelarutan jernih, mempunyai onset cepat dan durasi pendek yang termasuk di sini adalah insulin regular atau ZGI. Saat ini dikenal dua macam insulin D-insulin, yaitu dalam bentuk asam dan netral. Preparat yang ada antara lain Ectapit, Velosulin, Semilente. Insulin jenis ini diberikan 30 menit sebelum makan dan mencapai puncak setelah 1-3 jam. Efeknya dapat bertahan sampai 8 jam. Yang kedua itu adalah insulin kerja sedang. Bentuknya terlihat keruh karena berbentuk hablur-hablur kecil, dibuat dengan menambahkan bahan yang dapat memperlama kerja obat dengan cara memperlambat penyerapan insulin ke dalam darah. Yang ketiga itu long action, protamine zinc sulfat atau insulin kerja panjang lebih dari 24 jam. Merupakan campuran dari insulin dan protamin, diabsorpsi dengan lambat dari tempat penyuntikan sehingga efek yang dirasakan cukup lama, yaitu sekitar 24-36 jam. Cara pemberian insulin ini yaitu dilakukan dengan penyuntikan subkutan atau di bawah kulit, yaitu lengan, paha bagian atas, dan bokong. Efek samping dari obat-obat insulin ini yaitu penurunan kadar gula darah, muntah, kemerahan di kulit pada daerah sekitar tempat penyuntikan, denyut jantung tidak stabil, dan penurunan konsentrasi. Yang kedua, penyakit epilepsi. Epilepsi adalah kecenderungan mengalami serangan kejang atau bangkitan berulang bila terjadi ada lepas muatan listrik abnormal dalam otak. Jika ibu kejang, berikan 10 mg diazepam secara IV, diberikan secara perlahan-lahan selama 2 menit, bisa diulang sesudah 10 menit. Yang ketiga, penyakit preeklamsia dan eklamsia. Preeklamsia digolongkan menjadi dua, yaitu preeklamsia ringan dan preeklamsia berat. Preeklamsia ringan adalah kenaikan tekanan darah diastolik 15 mmHg atau lebih dari 90 mmHg dengan 2 kali pengukuran berjarak 1 jam atau tekanan diastolik sampai 110 mmHg. Preeklamsi berat adalah tekanan diastolik lebih dari 110 mmHg. Ada beberapa jenis obat antihipertensi yang dapat digunakan, misalnya nifedipin dengan dosis 1 kali 20-30 mg per oral sesudah makan pada malam hari. Yang kedua, metildopa dengan dosis 2 kali sehari 1 tablet atau 250 mg sesudah makan. Yang keempat adalah varises dan herpes zoster. Varises zoster iris merupakan famili human alpha atau herpes virus. Virus ini merupakan virus double stranded yang dapat menyebabkan penyakit varises atau chickenpox dan herpes. Obat yang digunakan untuk penyakit ini yaitu obat aciclovir dengan dosis 800 mg per oral 5 kali per hari selama 7 hari. Efek samping dari obat aciclovir
yaitu gatal-gatal pada kulit, peningkatan sementara enzim yang berhubungan dengan bilirubin dan hati, sakit kepala, mual muntah, diare, dan nyeri abdominal. Sekian dari penjelasan saya tentang obat-obat yang bisa dikonsumsi ibu hamil trimester kedua. See you next time.